Oke, kembali lagi di channel Bros and Rose, dan di video kali ini kita akan membahas beberapa aksesoris mobil rekomendasi kita. Ini ada beberapa aksesoris mobil yang gue beli pakai uang sendiri, dan ada beberapa yang sangat useful, ada beberapa yang mungkin kurang berguna, tapi semuanya memang dari hasil pengalaman sendiri ya. Jadi di sini sedikit review aja. Kira-kira ada 10 barang, dan 10 barang itu semua harganya di bawah 200.000. Jadi cukup murah dan affordable. Siapa tahu teman-teman tertarik, link-link pembeliannya udah kita taruh di deskripsi di bawah ya. Biar nggak lama-lama, ini udah panas banget, kita langsung masuk mobil buat lihat beberapa barang dan aksesoris yang udah kita siapin. Oke, let's go. Halo. Oke, jadi kita di sini bakal bahas beberapa gadget dan aksesoris rekomendasi yang lumayan sih ngebantu hidup banget, terutama di mobil Veloz ini. Yang pertama ada ini nih, ini namanya apa ya, kayak car organizer gitu untuk di celah antara dashboard dan juga jok. Jadi kenapa gue memutuskan buat beli ini, karena seperti yang teman-teman tahu, di Toyota Veloz ini tempat penyimpanannya tuh cukup kurang ya, terutama kayak di bagian sini tuh kayak nggak ada laci atau gimana. Jadi untuk naruh barang-barang kecil itu tuh cukup sulit di sini, makanya gue memutuskan buat beli ini. Ini harganya sekitar 40.000, dan teman-teman biasa linknya bisa ditemuin di deskripsi ya. Yang menurut gue cukup menarik di sini adalah sini videonya. Jadi ketika kita lihat di bawahnya, ini ada bolongan, ini fungsinya buat apa? Jadi kalau teman-teman ada kabel yang ditarik dari kayak gini nih, dari bawah USB port, kita bisa masukin ke sini, dan dia fungsinya bisa ngecas HP di dalam organizer ini. Jadi cukup praktis dan bikin kabel kita terlihat lebih rapi aja gitu ya. Jadi ya seperti itu ya. Gue ngerasain banget di mobil Veloz ini, terutama untuk naruh barang-barang kecil tuh agak susah, makanya car organizer kayak gini tuh cukup membantu. Dan sebenarnya di toko itu jual versi kanan maupun di kiri. Ini gue beli di kiri karena kalau gue taruh di sini susah nih duduknya, kan badannya gede ya. Oke, itu satu barang. Yang kedua ada ini nih. Ini namanya adalah sunglass clip gitu ya, kayak semacam clip untuk naruh kacamata. Gue orangnya suka banget pakai kacamata kalau di mobil, dan balik lagi nggak ada tempat naruh kacamatanya kecuali mungkin di dalam laci-laci ini. Tapi kalau kita taruh di sini tuh cukup memudahkan sih. Nah, tinggal diambil aja kayak gitu. Terus kalau menaruh juga tinggal diklip lagi. Tapi selain untuk kacamata teman-teman, ini tuh juga bisa fungsinya buat naruh kartu, tuh ngejepit kartu. Jadi kalau teman-teman mungkin lebih senang pakai kartu gitu ya, nggak pakai kacamata, itu fungsinya bisa buat kartu juga. Harganya berapa? Lupa, ntar ya. Untuk harganya sendiri, ini angkanya di angka 17.000. Cukup murah, tapi memang ya build quality-nya sih sejujurnya ini agak kurang baik aja sih. Dia plastik yang murah gitu, beberapa kali juga sempet copot dan kita mesti pasang sendiri. Untungnya sih nggak rusak. Tapi kalau mau teman-teman lihat lebih dekat, ini sistem klipnya seperti ini nih. Tuh. Jadi dia punya semacam slot gitu buat kita klip di sunshade kita. Bisa taruh di kanan maupun di kiri. Tadi harganya 17.000. Kalau teman-teman mau lihat barangnya, cek linknya di deskripsi. Aksesoris yang ketiga yang menurut gue sendiri wajib di mobil ini adalah bantal leher nih. Menurut gue sih untuk posisi duduk di Veloz sebenarnya udah oke. Kepalanya juga cukup tertopang. Tapi untuk kenyamanan ekstra sih gue prefer buat pakai lagi. Supaya apa? Supaya dia menyangga leher dengan lebih baik aja sih. Kayak misalnya kayak duduk seperti ini kan. Nah, ketika kita nyetir dalam kondisi tegak seperti ini, leher kita tertopang dengan baik, dan ini ngebuat kalau jalan jauh itu lebih nyaman dan gak capek aja gitu. Nah, sayangnya untuk produk yang ini dari Mobeo, terakhir gue cek sih kosong ya barangnya, belum diupdate lagi. Harganya sendiri waktu itu ini sekitar 99.000, tapi nanti kita coba deh cari alternatif bantal yang mungkin teman-teman bisa cek linknya di bawah. Tapi untuk sementara sih, untuk kalau teman-teman yang tertarik beli yang bahan seperti ini,
itu nggak ada barangnya saat ini. Tapi kita bakal update linknya secara berkala. Nah, kalau teman-teman lihat sendiri, bahannya itu sebenarnya kulit, tapi nggak panas karena dia perforated sih sebenarnya. Jadi bisa napas bolong-bolong seperti ini. Dan ini kayaknya dalamnya sih memory foam ya, jadi cukup empuk dan ya cukup enak lah dipakai buat nyetir jauh. Udah dibuktikan kemarin kita nyetir ke Bali pakai ini, nyaman kok. Nyaman nggak? Nyaman. Oke, ini yang keempat, rekomendasi aksesoris di mobil. Ini ada yang namanya anti slip pad. Ini fungsinya sih sebenarnya buat naruh barang, tapi kalau gue pribadi sebenarnya ini buat naruh koin. Kalau pakai ini di dashboard sih dia nggak goyang-goyang, jadi cukup nyaman. Karena kalau kita naruh koin di bagian cup holder kayak gini, ini berisik banget teman-teman, dia goyang-goyang terus. Apalagi kalau kita lagi naruh minuman di sini. Ya ini sih anti slip pad yang nggak mahal, harganya 12.500, tapi fungsinya sih udah cukup memenuhi keperluan gua sih gitu. Jadi terutama ya mungkin teman-teman kan pasti tahu ya di Indonesia banyak Pak Ogah, banyak tukang parkir, jadi ini menurut gue sih berguna banget. Oke, berikutnya barang nomor 5 yang ada di mobil ini. Ini kayaknya barang yang paling mahal ya di list kita kali ini, dan harganya juga nggak mahal-mahal banget. Ini 199.000, mereknya Nilkin. Ini tuh sebenarnya simpelnya cuma phone holder, tapi dia pakai fitur MagSafe iPhone. Jadi kebetulan karena iPhone yang gue pakai ini iPhone 13, jadi kalau untuk naruh-naruh HP, misalnya kita butuh naruh HP gitu ya, nggak perlu taruh di tempat-tempat yang ini, cukup ditempel di sini. Dan sayangnya sih ini bukan tipe yang wireless charging ya, jadi ini cuma fungsinya simply buat nempelin HP aja, dan ini cukup kuat kok dipakai buat di jalan. Kayaknya sih gue selama pakai ini nggak pernah ada case jatuh karena jalannya rusak atau karena tanggul, dan cukup kuat magnetnya gitu. Jadi cukup recommended apalagi teman-teman yang mungkin punya iPhone 12 ke atas. Tapi ya balik lagi, ini untuk sekedar car holder kayak gini doang mahal banget sih, 199.000, karena memang ini ada iPhone text-nya, jadi sedikit lebih mahal. Ya itu sih, kalau gue sih lebih mementingkan convenience-nya, jadi kita nggak perlu klip-klip lagi, nggak perlu pasang cakar gitu yang buat mencengkram HP-nya. Ini cukup ditempel di belakang HP kita dan itu cukup convenient. Tapi sayangnya kayak HP ini nih, iPhone XR belum support MagSafe, jadi nggak bisa. Kalau HP yang lagi buat ngerekam ini bisa. Oke, barang keenam yang ada di list ini adalah cover steer karbon. Ini harganya 179.000 dan menurut gue sih cukup oke deh harga segitu ya. Dan tentu saja karbonnya ini karbon-karbonan bohongan. Tapi alasan gue beli ini sebenarnya waktu itu karena pas lagi pandemi kan kita sering pakai ini nih, hand sanitizer gitu ya, alkohol. Itu kan tentu saja bisa dengan cepat merusak kulit sintetis. Makanya gue memutuskan buat yaudah deh, daripada kulitnya rusak, mendingan ya kita ganti aja atau kita cover aja pakai cover steer seperti ini. Dan ya sampai sekarang sih walaupun udah nggak pernah pakai hand sanitizer di mobil lagi, tetap kepake karena sebenarnya dia ada 2 tonjolan di sini nih yang ngebuat gripnya sih lebih baik gitu. Kalau cover steer yang lain kan mungkin lebih polosan aja ya. Cuman kalau di sini dia ada permukaan yang rata di sini. Jadi untuk grip itu sendiri itu lebih enak sih, terutama di jalan jauh gitu. Jadi kita lebih punya pegangan lebih oke lah, handling lebih oke ketika di jalan-jalan tol gitu. Dan dia sampai sekarang masih dipakai karena sayang juga dia lepas nanti jelek dalam. Dan barang ke-7 yang ada di mobil ini adalah Uno Reverse. Nggak deng, ini adalah kartu e-money custom. Jadi mungkin teman-teman pernah lihat ini di video road trip kita pas ke Bali. Kita bayar pakai e-money reverse card ini supaya nggak balik, nggak deng. Tapi sebenarnya buat lucu-lucuan aja sih beli ini, kan unik aja gitu kan. Nggak penting-penting amat, tapi pastinya kita wajib kan punya e-money di mobil buat jalan tol, buat parkir. Cuman daripada punya desain yang boring, buat itu akhirnya memutuskan buat beli yang lucu-lucuan. Teman gue pernah ada yang punya gambar kartu Yu-Gi-Oh! Exodia atau yang kartu Hunter x Hunter. Kalau gue kayak, udah ini aja deh biar menarik. Ya nggak ada alasan lain selain karena unik aja dan emang karena perlu punya e-money di dalam.
Ini harganya sendiri untuk custom ini 89.000, isinya kalau nggak salah nggak ada deh, nol. Jadi memang cukup mahal. Dan ya pelengkapnya sebenarnya aksesoris yang sebenarnya nggak masuk list tapi jadi pelengkap e-tol ini ya tong-tol. Ini juga belinya kayaknya di jalan, ada penjual di pinggir jalan 10 ribuan gitu. Ini nggak bakal gue kasih linknya sih ya di bawah, cuma karena teman-teman pasti udah punya. Tapi kalau teman-teman tertarik buat beli yang desainnya seperti ini, Uno Reverse, teman-teman bisa cek link di deskripsi. Oke, ini barang ke-8 di list ini. Yang nggak kalah penting, ini adalah sunshade untuk jendela mobil. Ini cara pasangnya cukup simple ya, sederhana banget, tinggal ditaruh aja dan kita pencet gitu. Dan jadi deh kayak mobil mahal 400 jutaan yang ada sunshade-nya. Nggak ada. Jadi sebenarnya sih ini murah banget teman-teman. Mungkin barang termurah yang ada di list ini. Harganya sendiri kalau nggak salah 7.500, dapat 2 pieces malah. Ini kita pasang satu di sini, satu lagi di sebelah kanan. Karena memang gue kan ada bayi ya, dan kasihan gitu kalau kena matahari langsung. Jadi kita beli ini sebenarnya supaya dia tuh nggak kepanasan di mobil. Dan tapi ya sebenarnya ada harga ada rupa ya, karena balik lagi teman-teman, bisa dilihat ini bahannya cukup tipis, dan kalau kena matahari langsung dia sebenarnya nggak terlalu ngebantu untuk bikin ruangan dalam lebih gelap sih. Justru masih panas-panas aja, dan kayaknya mungkin next gue bakal cari yang lebih proper, yang lebih mahal dikit. Tapi ya memang ada harga ada rupa, jadi kalau teman-teman tertarik beli, linknya ada, tapi ya do it at your own risk. Oke, udah diperingatkan loh. Oke, barang ke-9 yang ada di list ini adalah tempat sampah. Nah ini kayaknya adalah pembelian pertama gue pas pertama kali beli mobil. Kenapa? Karena menurut gue ini salah satu aksesoris paling krusial ya. Karena gue tuh paling gak suka nyampah di mobil. Ya, Q kelihatan berantakan. Nggak, tapi intinya karena di mobil tuh banyak banget sampah. Karena ya ada anak, kita kan ada istri, keluarga. Jadi butuh banget tempat sampah yang bagus. Ya sebelumnya tuh gue kalau punya tong sampah di mobil tuh selalu yang kecil, yang cuma ditaruh di lantai mobil dan dia selalu geletak-geletak dan lepas tutupnya. Akhirnya gue cari tempat sampah yang lumayan lebih mahal sedikit dan lebih proper. Akhirnya ketemu ini nih, tempat sampah yang bentuknya tuh kain gini. Ini volumenya cukup besar, sekitar mungkin 3 literan. Dan yang paling menarik adalah dia tuh punya apa ya, kayak dinding anti air di dalamnya. Jadi kalau ada sampah yang basah, dia tuh nggak sampai tembus keluar. Jadi gue sebenarnya sih bagian luar ini memang udah anti air, dan dia punya beberapa kisi-kisi juga tambahan yang bisa buat teman-teman pakai untuk storage tambahan. Tapi dia sendiri tuh sebenarnya bisa ditaruh di beberapa tempat ya. Mungkin pertama bisa ditaruh di sini langsung. Ya copot. Yang tidak kalah penting dari fitur tong sampah ini adalah dia tuh punya pengait gini yang bisa teman-teman pakai buat taruh di mungkin di belakang kursi depan gitu ya, supaya gampang aksesnya. Ataupun kalau teman-teman mobilnya ada konsol tengahnya seperti ini, itu bisa juga dikalungin. Kalau gue sih biasa taruh situ. Nah jadi cara pakainya tuh sesimpel, kita tinggal buka aja laci tengahnya, terus kita kalungin gini ke belakang, terus kita klip pengaitnya, dan ya udah rapi-rapi tempatnya, tutup, udah aman di belakang nih. Jadi kalau ketendang ataupun lagi ngelipet kursi itu nggak bakal kemana-mana, karena dia tuh sifatnya kan kain ya, jadi dia ya mau dibejak juga tetap nggak rusak gitu. Dan ini cukup gede isinya, ini belum dibuang, tapi menurut gue sih ini adalah salah satu pembelian atau aksesoris yang paling worth it. Untuk harga sendiri cukup mahal ya, 89.000 untuk tempat sampah doang, tapi menurut gue sih ini barangnya cukup worth it walaupun harga segitu. Oke, itu udah 9 barang, tinggal satu lagi barangnya ada di belakang. Yuk, let's go. Nah, buat barang ke-10 ada di belakang. Nah, mana nih? Nah, ini dia. Nah, ini dia. Tahu nggak ini apa? Ini TPMS, teman-teman. Tire Pressure Monitoring System. Nggak sistem sih. Kalau sistem kan yang terintegrasi sama mobil ya. Kalau ini tuh yang sebenarnya sangat-sangat sederhana. Dia pengukur tekanan ban. Tapi kita mesti datang langsung ke bannya dan kita cek
Kalau mau tahu teman-teman caranya, nah dia udah include ya, pembeliannya udah dapat tempat kayak gini, cakep, bahannya juga oke, nggak terlalu jelek, walaupun plastik dia kokoh. Dan dia tuh ada dua fungsi ya, satu ada meterannya, satu lagi ada tempat kita masukin pentil bannya ke sini. Kita coba ya. Nah, caranya gampang banget, teman-teman tinggal buka aja. Dan pastikan dia tuh sudah di nol ya. Kita cara nolnya tinggal ditekan aja di sini. Udah nol. Terus kita tinggal tekan pentil bannya ke dalam sambil kita keluarkan anginnya. Udah. Kurang kali ya. Bentar. Nah, jadi nanti kelihatan di sini. Segitu aja nanti kelihatannya. Oh, tekanannya sekitar 28. Nah, ini udah kurang nih. 28, biasa kita pakai 32. Nah, jadi ini kalau teman-teman mungkin mobilnya nggak ada fitur TPMS ya, atau males ya pakai alat yang ratusan ribu itu buat ukur tekanan ban, gue sih biasa pakai ini buat di bawa sehari-hari. Kalau misalnya kita ragu bannya kempes nggak ya, bannya kurangnya nggak ya, ya tinggal diukur aja pakai ini, nggak usah tebak-tebakan. Nah, gitu. Nah, ini harganya sendiri 66.000 sekian gitu, dan cukup murah, nggak perlu modal mahal-mahal buat kita ngejaga supaya perjalanan kita lebih nyaman. Karena balik lagi kan tekanan ban itu sangat mempengaruhi yang namanya konsumsi bahan bakar dan juga mungkin grip dari bannya sendiri. Jadi ini sangat penting untuk keselamatan ya teman-teman, untuk safety. Jadi kalau kita udah lihat nih tekanan ban anginnya udah nggak sesuai dari standar pabriknya, jangan lupa langsung diisi di tempat pengisian terdekat. Oke, segitu aja 10 aksesoris mobil rekomendasi dari Bros & Rods. Ya, beberapa ada yang mungkin sangat worth it, beberapa mungkin ya cuma gimmick aja kayak tadi kartu Uno. Cuman ya sedikit wawasan aja buat teman-teman yang mungkin lagi nyari racun-racun aksesoris baru buat di mobilnya. Gak mahal teman-teman, paling mahal cuma 200.000 di sini. Dan sekali lagi untuk teman-teman yang tertarik buat beli barang-barang yang udah kita list tadi di video ini, teman-teman silakan cek linknya di deskripsi di bawah. Sedikit transparansi, semua link yang kita sediakan itu adalah link afiliasi, jadi teman-teman mungkin kita bakal dapat komisi dari link-link yang teman-teman kunjungi dan beli barangan di situ. Gitu, buat transparansi aja. Segitu dulu video singkat dari Bros & Rods. Terakhir gue pengen ngucapin terima kasih teman-teman, karena akhirnya Bros & Rods sudah resmi jadi YouTube partner. Kita sekarang sudah gajian dari YouTube. Itu semua nggak bakal terwujud dari dukungan teman-teman semua. Dari umur channel kita yang sangat-sangat seumur jagung, kita baru mulai di awal tahun ini, dan di tengah tahun kita sekarang sudah jadi partner. Itu sangat-sangat achievement yang menurut gue sih sangat-sangat oke gitu. Akhir kata, jangan lupa subscribe buat teman-teman supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. See you.